jalan tol di Sumatera Barat, Padang, Pekanbaru. Jadi kita paham jalan tol secara umum itu dampaknya besar karena ini melewati musola kami, melewati padang pekuburan kami, balai adat kami, forum masyarakat terdampak jalan tol 50 kota. Pemindahan trase gitu ya. Iya. Kalaupun itu mau dipindahkan kemana gitu. Kami menghimbau, mengundang semua pihak untuk turun ke lapangan. Ya, bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat sangat-sangat mendukung proyek jalan tol ini terrealisasi di Sumatera Barat. Halo, apa kabar penonton Padang kita dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Ramono Aryo hadir kembali untuk Anda. Kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang pembangunan jalan tol di Sumatera Barat, Padang, Pekanbaru yang hingga saat ini masih menuai sejumlah polemik ya. Dan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota atau Format ini mendatangi kantor Gubernur Sumatera Barat ingin meminta audensi atau bertemu dengan Gubernur untuk membahas permasalahan ini. Nah, kali ini kita bersama dengan Uni Ezi Fitriana selaku Sekretaris Format ya Uni. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat baik, Uni ya. Sehat. Uni, kita mau tanya dulu nih, sebenarnya banyak berita yang beredar di situs online ataupun juga di media cetak dan elektronik lainnya bahwa masyarakat 50 kota khususnya yang terdampak pembangunan jalan tol ini menolak pembangunan jalan tol. Itu benar apa tidak Uni? Itu salah. Salah ya? Itu salah. Ini jadi dalam hal ini kami ingin meluruskan ya dari Format. Jadi pemberitaan di media itu bermacam-macam ya. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin meluruskan bahwasanya reaksi dari masyarakat 50 kota, khususnya 5 nagari, yaitu ada nagari Kota Baru Simalanggang, nagari Kota Tangah Simalanggang, nagari Tai Baruah, Lubuk Batingko, dan nagari Gurun. Itu 5 nagari ini terletak di 2 kecamatan, itu Kecamatan Pekumu dan Kecamatan Harau. Reaksi ini bukan dalam rangka menolak kebijakan proyek strategis nasional yang sudah dicanangkan untuk yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Akan tetapi masyarakat 5 nagari dalam hal ini melakukan reaksi agar pemerintah provinsi itu mendengarkan bahwasanya trase ini akan melewati permukiman padat penduduk, lahan produktif, dan ini akan berdampak terhadap aspek ekonomi dan sosial budaya yang lebih luas. Jadi kita bukan menolak kebijakan jalan tol, akan tetapi kita dalam aspek teknis kita meminta kepada Pemprov untuk mendengarkan aspirasi. Karena aspek teknis tentu harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ya, kalau kebijakan itu top down, tapi kalau aspek teknis itu harus bottom up. Masyarakat harus dilibatkan, begitu Mas Arya. Jadi kalau misalnya ini ada 5 nagari, berapa banyak kepala keluarga yang diprediksi terdampak jika pembangunan jalan tol ini tetap mengikuti trase yang saat ini gitu? Oke, di data kita itu ada 539 titik rumah. 539? Iya, 359 titik rumah, itu yang di data Format, yang dilakukan dari citra foto satelit, kemudian dilakukan analisa oleh Walhi kerjasama dengan Walhi Sumbar, dan kita mendapatkan data 539 titik rumah. Kalau kita estimasi ada 3 atau 5 orang saja, sampai 5 orang di masing-masing rumah, itu sekitar 2000-an lebih kepala jiwa yang akan terdampak dari jalan tol ini yang melewati 5 nagari. Oke. Format sudah beberapa kali melakukan kita katakan aksi gitu ya, datang ke DPRD, kemudian datang ke kantor gubernur yang terbaru ini. Nah, sebenarnya apa sih tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat yang terdampak yang diwakili oleh Format itu sendiri, Uni? Iya, sebenarnya sebelum Format ada sebenarnya, Mas Arya, itu di 2018 itu kan ceritanya PT Hutama Karya melalui konsultan lapangan itu sudah melakukan pemancangan di rumah-rumah penduduk ya.
Jadi pemancangan ini dilakukan tanpa sosialisasi dulu kepada masyarakat. Artinya masyarakat tidak tahu? Tidak tahu. Ya. Jadi di 2018 ya, kita nggak tahu menahu tentang jalan tol gitu ya. Kemudian ada pemancangan di 5 nagari ini yang kami tahu ya. Kemudian masyarakat mulai resah di sana, mulai kaget. Loh, kenapa ujuk-ujuk ada pemancangan gitu kan? Yang melakukan siapa ini pemancangan ini? Katanya dari Hutama Karya. Kami dari Hutama Karya, kami hanya menjalankan tugas. Nah, yang didapatkan masyarakat hanya itu. Nah, kemudian reaksi masyarakat ini bermacam-macam. Ada yang heran kenapa tidak ada dikasih tahu. Kemudian ada yang ibu-ibu kita yang udah sepuh-sepuh, enek-enek kita gitu kan, udah pada trauma, udah pada resah gitu, stres. Akhirnya nggak lama kemudian hilang berita ini, ya hilang saja. Oh, mudah-mudahan nggak jadi jalan tol melewati kampung kita. Akan tapi di 2019 itu ada sosialisasi di 2 nagari waktu itu, di Kota Baru dan Taibaruah. Yang melakukan? Yang melakukan Hutama Karya yang difasilitasi oleh PUPR Kota Kabupaten. Dibilang bahwasanya daerah kita akan dilalui jalan tol. Nah, di 2019 2 nagari yang sudah sosialisasi ini kayak Kota Baru dan Taibaruah itu sudah melakukan penolakan yang dibuktikan dengan surat per nagari. Ada surat berita acara per nagari yang di sana melibatkan unsur-unsur yang ada di nagari seperti wali nagari, bamus, kerapatan adat nagari, niniak mama, dan melibatkan semua masyarakat yang terdampak gitu ya. Dan mereka membuat berita acaranya. Nah, begitu juga di Taibaruah. Jadi 2 nagari ini. Jadi 2 nagari ini kemudian sudah ini pemberitaan di media sudah ada nih. Sudah kenceng ya? Sudah kenceng waktu itu di 2019. Kita yang di nagari yang lain nih, kita kok diam-diam aja ya. Kabar-kabarnya kemarin 2018 kan kita juga dipancang nih gitu kan. Yeah. Tapi kenapa nggak ada sosialisasi gitu ya? Jadi ya kita santai-santai aja, nggak ada informasi apa-apa ya kita diam-diam aja gitu ya. Akan tapi di 2020, tepatnya di September 2020, itu diundang nih masyarakat di 5 nagari. Ada undangannya itu dari yang difasilitasi oleh Sekda 50 kota, dan pertemuan itu mengundang semua masyarakat terdampak. Nah, itu ada di lampiran surat-surat kita itu ada jadwalnya. Nah, di sana disampaikan bahwasanya daerah kita akan dilalui oleh jalan tol. Kemudian masyarakat bertanya kapan itu akan dilakukan. Kemudian sempat juga bertanya seperti apa nanti kami akan dipindahkan kemana. Nah, pada waktu itu nggak ada yang bisa jawab, ya, tidak ada yang bisa jawab. Nah, di sanalah mulai terjadi berbagai keresahan, ekses gitu ya. Kenapa? Ada masyarakat yang sosialisasi pertama misalnya, ada satu kelompok masyarakat, kemudian masyarakat itu menolak. Kami mintanya digeser karena ini melewati musola kami, melewati pandang pekuburan kami, balai adat kami. Nah, lalu untuk pertemuan berikutnya digeser, lalu diundang lagi nih masyarakat yang kedua. Masyarakat kedua marah ke yang pertama. Kalian enak aja, kenapa kami yang jadi korban gitu kan? Nah, akhirnya ada konflik horizontal terjadi di masyarakat. Nah, ini yang terjadi, kebanyakan terjadi di 5 nagari ya, konflik horizontal ini, dan ini yang paling kami sayangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi begitu ya? Dan inilah yang menyebabkan masyarakat itu akhirnya di setiap nagari itu melakukan konsolidasi, tapi masih sendiri-sendiri. Waktu itu ya? Waktu itu. Jadi di setiap nagari, di 5 nagari sudah bikin surat berita acaranya masing-masing dan bergerak masing-masing. Bergerak masing-masing, kita dikirim surat ke tingkat kota kabupaten, kemudian juga ke provinsi dan sampai ke nasional. Akan tapi tidak ada yang merespon surat-surat itu. Akhirnya kita dipertemukan dengan 5 nagari ini pada waktu hearing di DPRD Sumatera Barat. Nah, di sana kita bertemu, ternyata ada 5 nagari yang punya masalah yang sama, gitu ya. Dan ternyata kelima-limanya menolak, gitu ya. Sama alasannya dengan kita, tidak menerima jalan tol ini melalui permukiman padat dan lahan produktif
yang akan berdampak pada sosial dan adat masyarakat adat. Nah, ini yang mendasari kita, dan akhirnya karena kita sudah bersama-sama lalu untuk mengefektifkan advokasi terhadap kepentingan warga ini, makanya ada inisiatif dari kita bersama untuk membuat sebuah forum yang kita namakan dengan Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota. Atau format tadi. Atau format ini. Ada selentingan juga yang mengatakan bahwa ini masalah ganti rugi lahan. Benar nggak tuh kira-kira? Ini lagi yang mesti harus kita luruskan ya. Iya. Jadi memang banyak selentingan, apalagi netizen ya, karena kita banyak pemberitaan dan kami juga baca tuh komentar-komentar netizen. Paling ini format ujung-ujungnya juga negosiasi gitu ya, agar dapat harga yang cantik gitu. Ini salah sama sekali gitu. Itu tidak benar sama sekali. Jadi kita ingin meluruskan, kita ingin meng-clearkan bahwasanya yang menjadi alasan perjuangan, landasan perjuangan format adalah kita melihat bahwasanya di kampung kita ini adalah permukiman padat penduduk, dan kita tahu bahwasanya karakteristik jalan tol itu sangat berbeda dengan jalan biasa. Benar. Kalau jalan biasa itu melewati melewati daerah yang terisolir, itu menjadi hidup daerahnya. Kalau dia lewat di situ, karena kiri kanan itu ekonomi akan tumbuh. Benar. Akan tapi jalan tol karakteristiknya beda. Ini jalan dipagar kan, disekat ya. Disekat gitu. Enggak, kiri kanan itu akan mati. Jadi kalau dia melewati permukiman padat, permukiman yang sudah hidup itu bahkan jadi terisolir. Jadi kebalikan sebenarnya. Jadi kita paham jalan tol secara umum itu dampaknya besar, ya, dampaknya bagus untuk ekonomi secara umum. Akan tapi ketika dia melewati permukiman padat, gitu, apalagi di Sumatera Barat ini ya, nah ini justru akan menghilangkan potensi ekonomi dan kesempatan kehidupan bagi masyarakat, karena mereka tuh hidup di tanah pusaka, ya kan? Di sana mereka punya rumah, di sana mereka ada ladang sedikit, sawah sedikit, pandam pekuburan kaumnya juga di situ. Yeah. Nah di situ mereka berbagi-bagi di situ. Nggak ada satupun yang bisa disertifikasi. Yeah. Semuanya hak pakai, gitu. Nah kalau seandainya itu kemudian dijadikan jalan tol, toh memang ada ganti untung namanya atau ganti rugi gitu ya. Semuanya itu akan bagi-bagi kepada kaum yang ada. Yeah. Yang awalnya itu adalah hak pakai, kemudian dibagi menjadi hak milik, semuanya akan merasa memiliki. Taruhlah kalau satu kaum itu ada 30-50 orang, ya dibagilah, ya kan? Jadi akan habis pada waktu itu semuanya. Nggak bisa lagi untuk dipindahkan gitu, nggak bisa lagi untuk diwariskan. Tapi kalau kemarin itu bisikannya berapa sih HK mengganti untuk lahan? Kami belum sampai ke sana. Belum sampai ke situ, dan satu pun tidak bisa menjawab secara pasti sampai saat ini, karena di sosialisasi yang dilakukan itu belum ada jawaban yang sampai pasti sampai masalah saat ini. Harga sampai per meter. Masalah harga per meter, dan masyarakat juga berpesan ke kita tidak membahas itu. Kalau kita membahas itu artinya kita kan sudah redo nih. Sudah redo nih melepas kepemilikan kita gitu kan, redo melepas harta pusaka kita gitu. Tapi kan kita bukan dalam tahap negosiasi harga. Benar-benar. Kita masih jauh. Baru kesepakatan ya. Baru kita sepakat. Tapi dari 5 nagari tadi kan permintaannya adalah pemindahan trase gitu ya. Iya. Kalaupun itu mau dipindahkan kemana gitu, apakah tidak akan mengganggu masyarakat nagari yang lain gitu? Kita berharap tidak, karena kalau kita memahami kehidupan kita di ranah Minang ya, kalau istilahnya mamaga itu tidak setinggi langit, gitu ya. Artinya orang Minang ini sebenarnya terbuka untuk berdialog, terbuka untuk bernegosiasi. Jadi ini bukan penolakan kebijakan jalan tol. Yang kita minta itu adalah pemindahan trase. Yeah. Kenapa pemindahan trase? Karena lahan yang ada sekarang, trase 1 ini adalah mereka melewati permukiman padat penduduk, lahan produktif, dan berdampak aspek sosial dan adat istiadat. Nah, kemudian kemana akan dipindahkan? Tentu pihak perencana sudah memiliki alternatif. Karena kalau kita lihat di Sumatera Barat jalan tol yang menghubungkan Padang Pekanbaru, satu-satunya trase terpadat
itu hanya di 5 nagari ini. Dan satu-satunya yang memiliki alternatif yang disosialisasikan Hutama Karya hanya yang di Strase ini gitu. Jadi ada 3 alternatif, ya? Ada 3 alternatif sebenarnya, Mas Arya. Ada alternatif 1 kita yang sekarang, ada alternatif 2 dan alternatif 3. Tapi kita nggak tahu persis tuh alternatif 2, alternatif 3 itu di mana gitu ya. Tentu pihak perencana lebih tahu dan memiliki analisa yang lebih mendalam. Tapi yang paling pasti adalah harapan masyarakat Trase ini harus dipindahkan dari. Trase ini harus dipindahkan karena kita ingin pembangunan ini berkeadilan untuk semua. Artinya masyarakat sebenarnya tidak menolak jalan tol ini gitu. Bukan. Masyarakat sangat-sangat mendukung proyek jalan tol ini terrealisasi di Sumatera Barat. Dan kita juga berharap dimanapun ada jalan tol ini di Sumatera Barat, ini prosesnya bisa cepat selesai, bisa terrealisasi sesuai dengan target di 2024 itu sudah selesai semua ya. Dan mudah-mudahan dengan prodenya Buya Maeldi ini bisa terselesaikan. Ya, kemarin kan sudah terakhir yang aksi dilakukan adalah ke rumah Pak Mahe, ke kantor gubernur. Iya. Langkah apa yang diminta gitu kepada pemerintah sendiri? Sebenarnya kita ingin terbuka saja sebenarnya Mas Arya dengan kondisi yang ada. Kami yakin ya pemerintah kita sangat terbuka juga untuk menerima masukan karena Pak Maeldi itu beliau punya prinsip bahwasanya membangun itu tidak hanya membangun aspek duniawinya saja, tapi juga aspek ukhrawinya. Jadi keredoan, keikhlasan masyarakat memberikan partisipasi terhadap pembangunan ini juga sangat-sangat menentukan kesuksesan dari pembangunan ini dunia dan akhirat. Ya. Jadi kita sangat berharap sekali nih, insya Allah di prode gubernur Pak Maeldi ini bisa selesai. Itu kan masalah yang mulai muncul kan 2018, artinya masih di pemerintahan Pak Irwan. Di zaman Pak Irwan seperti apa? Apakah ada tanggapan atau tidak terhadap pergolakan di masyarakat sendiri ini? Kalau setahu kita dari beberapa surat kemudian berbagai bentuk penolakan yang kita berikan itu belum ada. Di prode sebelumnya itu belum ada tanggapan apa-apa. Kita sudah beberapa kali memasukkan surat, baik itu secara langsung maupun kita juga meminta kepada Ombudsman untuk bisa difasilitasi ke Komnas HAM untuk bisa difasilitasi, bisa bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait, tapi belum terlaksana. Jadi kemarin ini kita bersyukur bisa biar dialog langsung dengan timnya Pak Gubernur dan memberikan masukan secara langsung. Kalau dengan Hutama Karya sendiri sebagai pelaksana lapangan seperti apa? Sudah pernah bertemu, bermediasi atau seperti apa? Secara formal belum. Cuman waktu Hutama Karya diundang oleh DPRD Sumatera Barat, kami hadir di sana sebagai perwakilan dari Walhi waktu itu. Jadi kita sempat mendengarkan, tapi kita hanya sebagai audiens saja, kita nggak bisa berbicara di sana. Nah, tadi kan saya jemput sedikit nih mungkin yang tertinggal. Masyarakat mendukung, masyarakat tidak menolak tapi mendukung pembangunan jalan tol. Mendukungnya ini apa alasannya bagi masyarakat 50 kota sendiri, kenapa pembangunan jalan tol ini tetap jalan? Karena mendukung kebijakan jalan tol yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ya, yang diresmikan di 2017 itu ya. Jadi ini kan adalah proyek strategis nasional yang dipercaya akan mengkoneksikan antar provinsi, kemudian melakukan percepatan pembangunan. Jadi ini kan prosesnya sudah didahului dulu oleh Pak SBY dengan menghubungkan dari Aceh sampai ke Papua itu dengan jalan bebas hambatan ya, dan di prodenya Pak Jokowi itu diterjemahkan dengan jalan tol. Nah, kita sangat mendukung sekali sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia, sebagaimana umumnya masyarakat Sumatera Barat menginginkan adanya jalan tol di Sumatera Barat, gitu. Jadi kami sama sebenarnya, Mas Arya. Kita sama, kita ingin jalan tol ini sebagai yang dipercaya sebagai sebuah sarana dalam melakukan percepatan pembangunan ini bisa terrealisasi, gitu ya. Akan tapi kita mengharapkan secara teknisnya, ya teknis pengerjaannya, teknis eksekusinya itu juga adil bagi masyarakat yang dilaluinya begitu. Nah, itu saja sebenarnya. Itu yang menjadi garis besarnya.
Jadi bentuknya itu kita bagaimana seluruh masyarakat Indonesia sangat setuju dengan jalan tol, sebagaimana itu pula kami di Format juga sangat setuju dengan jalan tol. Ya, artinya ada sisi positif yang akan didapatkan oleh masyarakat 50 kota dengan pembangunan tol ini ya? Iya, benar. Iya. Dan kemarin juga sempat ke Komnas HAM, ya kan, mengadukan masalah ini. Dari Komnas HAM sendiri, ada pemerintah, ada tadi KHK. Kalau yang Komnas HAM seperti apa? Komnas HAM kemarin kita sudah diberikan beberapa dikirimkan surat-surat tanggapan dari berbagai pihak yang terkait. Yang saat ini yang baru memberikan tanggapan baru pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait dengan jalan tol ini, yaitu dari Dinas PUPR dan Pekerjaan Umum memberikan hak jawab mereka, dan Format juga mengirimkan lagi tanggapan. Jadi masih dalam administratif ya. Jadi kita berharap memang Komnas HAM bisa menindaklanjuti ini sampai ke sesuai dengan permintaan kita, karena kita mengindikasikan ada pelanggaran HAM yang dilakukan dalam proses pemetaan atau proses perencanaan yang dilakukan oleh penyelenggara. Karena mereka melakukan pemancangan di tanah-tanah penduduk, ya kan, tanpa adanya sosialisasi dulu di awalnya ya, di awal gitu ya. Nah ini akhirnya menimbulkan keresahan, ekses di masyarakat. Masyarakat kita menjadi resah, kemudian orang-orang tua kita juga stres. Nah ini kan mengganggu hak-hak individu mereka, dan terjadi gesekan-gesekan terhadap hak asasi mereka gitu. Di level masyarakat sendiri ada yang pro kontra juga nggak sih dengan rencana ini, Uni? Di masyarakat secara formal tidak ada, cuman ada beberapa keluarga kemarin itu yang sempat didatangkan ya oleh Utama Karya ke DPRD Sumatera Barat, yang mereka mewakili masyarakat yang katanya mereka setuju, dan mereka mengatakan bahwasanya seperti mereka ini lebih banyak daripada yang menolak gitu ya. Paling yang menolak itu nggak berapa, dan mereka tuh berbicaranya tanpa data kan. Nah jadi kami pikir itu tidak menjadi masalah, ya kan. Pro dan kontra itu kan biasa ya di masyarakat yang heterogen ya. Akan tapi mayoritas masyarakat yang hari ini yang tergabung di Format yang sudah membubuhkan tanda tangannya itu lebih dari 500 kepala keluarga yang meminta trase dipindahkan. Benar. Sekali lagi ya, ini trase yang dipindahkan, bukan menolak pembangunan jalan tol. Ini tapi mungkin kan banyak tuh netizen yang bertanya, wah di Sumbar ini apapun pembangunan susah gitu kan, soal tanah, soal masyarakatnya. Sebenarnya yang membuat susah itu apa sih gitu? Misalnya kenapa contoh aja nih Padang Sicincin misalnya itu kan hampir 3,5 tahun baru berapa, 6,3 ya? 6,3 kilo baru ya. Ya. Ini apalagi nih yang panjang nih dari 50 kota sampai ke Pekanbaru itu kan hampir puluhan kilo gitu. Nah, yang membuat sulit sebenarnya apa sih, Uni? Ya mungkin beda ya, perbedaan antara Sumatera Barat dengan daerah lain ya. Kalau di daerah lain itu kan tanah itu adalah tanah individu. Kalau di Sumatera Barat tanah itu adalah sebagian besar di tanah di Sumatera Barat adalah komunal. Milik kaum ya? Milik kaum. Nah, di sana artinya tidak bisa satu orang yang menentukan di situ. Walaupun memang ada nenek mama yang menjadi pemegang legitimasi ya kekuasaan di sebuah kaum, akan tapi nenek mama tidak bisa memutuskan sendiri tanah pusakanya itu akan dijadikan akan redo untuk dilepas untuk dijadikan proyek nasional ini. Jadi di situ letak saya bukan mengatakan itu sebuah masalah, tapi ini tantangan, ya kan? Artinya butuh pendekatan dan treatment khusus yang tidak sama dengan daerah lain gitu. Ini jadi butuh kecerdikan dan proses dialog yang lebih intens yang sesuai dengan kondisi kultural kita. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi saya lebih sepakat ini bukan masalah, tapi ini sebuah tantangan yang harus ditaklukkan gitu oleh penyelenggara dalam hal ini. Jadi kalau kami memahami ya, kalau kita memahami tidak ada yang tidak bisa di Sumatera Barat ini sebenarnya kalau proses dialogis itu dilakukan dengan baik gitu. Jadi kita memberikan masukan kepada pemerintah
Jangan berputus asa dengan kondisi ini ya. Kita evaluasi aja yang 3 tahun belakangan, dari 36, sekian kilo itu baru bisa dibebaskan baru 4 kilo dan baru bisa dibangun 3,6 kilo gitu. Nah, ini ke sebuah apa ya? Sebuah proses yang memang harus kita evaluasi untuk kedepannya supaya hal yang terjadi di Padang Sincin tidak terjadi di seksi-seksi yang lain gitu. Yeah. Kalau ini bisa dicarikan solusinya di Padang Sincin bisa didapatkan solusi yang cocok, tentu di seksi-seksi berikutnya juga akan mudah untuk dilakukan. Tanah di Sumatera Barat ini adalah milik komunal, ya. Benar. Kan? Kak Tony bilang tadi. Artinya kalau misalnya ada 10 orang, 8 orang setuju, 2 orang tidak akan terjadi negosiasi. Tidak terjadi. Nah, gimana? Ini kan beda dengan daerah lain. Misalnya Sumatera Selatan, tempat orang tua saya merantau gitu, itu semua sudah hampir selesai gitu ya. Nah, kira-kira ya kita bicara soal tadi Uni bilang perlu pendekatan yang lebih nih kepada masyarakat, bagaimana cara-caranya. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan baik dari pemerintah daerahnya dulu ya kan, iya, benar. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ini, baru nanti mungkin penyelenggara atau seperti benar. apa nih? Mungkin ini sekedar usulan dan masukan ya untuk penyelenggara. Libatkan semuanya sejak awal gitu ya. Kemarin ini kami baca dari Ketua Elkam Sumatera Barat, Datuk Sayuti bilang Elkam belum belum diajak bicara gitu ya, belum dilibatkan dalam hal ini. Sementara kami di format itu kemarin membuat pernyataan, itu diundang semua, Elkam diundang di situ. Karena sebenarnya kita ini bersama-sama ini dalam pemerintahan masyarakat nagari itu dia kan hanya administratif saja. Yeah. Yang punya kekuasaan komunal itu adalah Niniak Mama. Niniak Mama itu organisasinya kan, di atasnya kan itu adalah Elkam. Jadi semua piranti adat itu harus dilibatkan di situ. Harus diajak bicara di situ. Masyarakat yang terdampak ini diajak bicara dulu, ngobrol dulu sebelum dilakukan apapun. Kenapa ini harus penting dibicarakan gitu. Nah, ketika ada respon misalnya, ada masukan, tentu kami sangat yakin selalu akan ada jalan keluar, ya kan? Kalau di Minang ini kan besilang dulu kayu di dalam tungku, mangku api gitu. Ya. Jadi memang silang pendapat itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dan harus siap dulu bersilang pendapat. Kalau kita nggak siap untuk bersilang pendapat, tidak akan bisa cari solusi. Begitu di ranah Minang. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Kalau trase ini tetap dilanjutkan dan berdampak kepada masyarakat di 5 nagari di 50 kota, Format akan melakukan apa? Ya, tentu selama proses dialog masih terbuka, kami akan mengusahakan semaksimal mungkin. Dan kami yakin pemerintah Pak Mayildi itu sangat-sangat mengutamakan kepentingan aspek sosial dan kultural masyarakat. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ini menjadi concern kita bersama, bahwasanya nilai-nilai entitas sosial ini menjadi nilai investasi terbesar sebenarnya, ya. Sungguh sulit bagi kita untuk menyatukan masyarakat menjadi suatu kesatuan, akan tapi sangat mudah bagi kita untuk memecah belah mereka, gitu kan. Jadi kami menghimbau kepada semua pihak agar melihat permintaan dari 5 nagari ini tidak di aspek dampak fisiknya saja, ya kan, tapi juga mengedepankan dampak non fisiknya. Dan dampak non fisik inilah yang sebenarnya masalahnya yang tidak ternilai dengan ganti untung atau ganti rugi gitu ya. Oke, Uni, sebelum kita menuntaskan talkshow kita hari ini, apa harapan kepada seluruh pihak terkait, kepada pemerintah, kepada penyelenggara, kepada masyarakat sendiri terhadap persoalan yang sedang dihadapi saat ini? Oke. Kami dari Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota yang hari ini dari 5 nagari sangat berharap dan menghimbau kepada semua pihak untuk bisa melihat tuntutan dari masyarakat 50 kota secara jernih gitu. Jadi mohon tidak salah pengertian terhadap penolakan masyarakat. Jadi yang ditolak itu adalah trase, ya kan? Yang ditolak adalah trase yang melalui 5 nagari. Karena trase ini melewati permukiman padat penduduk dan lahan produktif.
dan nanti akan berdampak kepada aspek sosial dan kultural. Dan kami meminta kepada semua pihak untuk bisa mendengarkan aspirasi ini karena entitas sosial ini menjadi investasi terbesar yang tidak ternilai harganya, yang sudah dipertahankan oleh masyarakat turun-temurun dari nenek moyang ratusan tahun yang lalu. Dan kami meminta kepada penyelenggara untuk bisa mengajak masyarakat lebih lebih terbuka, kemudian partisipatif. Masyarakat itu dilibatkan secara aktif dalam hal perencanaan ini sehingga apa yang menjadi masalah di lapangan itu bisa didengar langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Kemudian kita juga berharap kalaupun ada yang meragukan ataupun pingin meyakinkan bahwasanya tuntutan ini menjadi adalah sebuah sebuah bentuk betul-betul ada. Kami sangat terbuka dan kami menghimbau, mengundang semua pihak untuk turun ke lapangan. Ya, bisa bertemu langsung dengan masyarakat, berdialog langsung dari hati ke hati dengan masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Uni. Salam juga buat ketua dan juga masyarakat di 5 nagari di Kabupaten 50 Kota. Siap, Uni. Mas Arya. Ya, oke. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian talk show ringan kita hari ini bersama Uni Ezi. Saya pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.